Semuanya terlihat sangat jelas. Akhir dari akhir, Rox akan selesai. Tapi sebenarnya apa yang membuat Imu senang ketika dia ketemu dengan klan Devi? Apakah? Tapi sebelum itu, subscribe dulu dong. Hehe. Yosel, kembali lagi di KakoiNime. Dan ya, seperti yang kalian ketahui, Rox jadi iblis. Untuk saat ini, bagaimana syarat Domi reversi masih tidak jelas dan masih jadi suatu pertanyaan bagi diriku sendiri. Karena apa yang terjadi kepada Rox berbeda dengan apa yang terjadi kepada Brogy saat di Elbaf. Bagaimana Brogy maupun giant lainnya berubah jadi iblis alias terkena Domi reversi itu karena sebuah pentagram yang diwale atau dibalik. Sementara apa yang terjadi kepada Rox di God Valley ini itu hanya dicucuk oleh Im Sama. Sehingga ya sejauh ini sangat tidak jelas bagaimana dan apa sih sebenarnya teknik Domi reversi ini bekerja. Tapi ya sebenarnya di sini ada gambarannya. Cuman hanya bisa dijawab iya atau tidaknya itu di next chapter. Misal nih Rox berubah jadi iblis ukurannya normal di next chapter, maka itu dia pembeda utama kenapa iblis yang di Elbaf meningkat pesat ukurannya, karena yang di Elbaf itu pakai pentagram. Sementara yang di God Valley itu atau Rox ini hanya berupa cucukan doang. Dan jika itu benar, maka narasi yang sempat kita bahas di live saat itu keliru besar. Kalau ukuran iblis yang besar itu bukan dipengaruhi dari kekuatan si target yang ingin diubah jadi iblis, tapi karena pentagram. Tetapi ya sekali gue katakan kalau ini atau pernyataan tadi itu hanya bisa divalidkan di next chapter. Tapi kalau kita berbicara soal counter di video maupun di live sebelumnya, kita bertanya-tanya ekspresi apa yang diterima Rox saat sebelum jadi iblis. Apakah dia kehilangan tawanya? Dan ya itu yang terjadi. Rox kehilangan tawanya. Tapi di sini aku nggak tahu juga ya apakah benar counter dari bacotan iblis Imu atau Domi reversi ini itu pas dia marah atau kehilangan tawanya atau tidak. Tapi ini akan jadi menarik kalau Nika adalah makhluk yang paling ditakuti Imu. Karena Nika memiliki tagline membuat semua orang di sekitarnya tertawa. Dan kenapa bisa ada hal tersebut? Kenapa semua orang tertawa di sekitarnya? Apa yang terjadi kepada orang-orang? Tentu saja yang paling masuk akal di sini adalah semua orang sempat jadi iblis. Nah, makanya daripada itu di sini menurutku aku masih yakin kalau Nika, tawan Nika, Drum of Liberation adalah counter perubahan Domi reversi Imu. Sehingga di final war nanti benar-benar tidak ada yang berubah jadi iblis seperti di mural ini. Karena apa? Karena ada Nika di sana. Itu juga yang akan jadi alasan kenapa Roger atau Roger Pirate tidak ambil tindakan setelah mereka menemukan One Piece atau mencapai Locktail. Percuma bos kalau nggak ada Nika, yang ada lu jadi iblis. Tidak mungkin orang biasa selalu tertawa di semua kondisi. Tapi Nika Luffy bisa membuat orang tertawa dengan tingkah bodohnya itu di segala kondisi. Ya, di anime saat ini, di Egghead kita melihat Dory dan Brogy walaupun ditarik oleh Baragorose, mereka sempat-sempatnya tertawa di sana melihat tingkah bodoh daripada Luffy. Dan itu terjadi karena mereka tahu siapa Nika. Dan aku curiga bahwa yang di Locktail itu kenapa Roger Pirate tertawa karena mereka mengetahui sosok Nika. Karena sejauh ini ya di One Piece ini belum ada yang tahu siapa Nika sebenarnya kecuali orang-orang tertentu. Jadi nanti di One Piece ini akan ada momen di mana seluruh dunia mengetahui identitas daripada Nika. Dan sejak saat itu Domi reversi Imu tidak akan bekerja. Dan ya bagaimana menurut kalian? Jadi Rox, ya seperti yang ku buat di review kemarin judulnya ya tak buat the end. Karena nggak ada Nika di God Valley, selesai, benar-benar selesai. Jadi apa yang dikatakan oleh Sengoku pada akhirnya benar walaupun topik utamanya diganti ya. Yap, Sengoku kan bilang bahwa Garp dan Roger bekerja sama melawan Rox karena melindungi Tenryubito Bitot. Nah, karenanya itu yang diganti oleh Marine. Sebab kenyataan utama sebenarnya kemungkinan dua orang ini bekerja sama melawan Rox itu mencoba menghentikan Rox yang jadi Oni.
ini. Tapi sebenarnya ini masih tidak menutup kemungkinan sih kalau amukan iblis Oni-nya Rox ini bisa membuat onar seisi God Valley dan membuat area damage yang mengancam Tenryubi, Marine, Krocho dan semua yang ada di sana. Ingat ya, sebelum jadi Oni, Rox bisa setidaknya menggaris tengah pulau God Valley. Tidak menutup kemungkinan Oni Rox menciptakan area damage yang lebih luas dan lebih brutal, sehingga pada dasarnya apa yang diucapkan oleh Sengoku nggak salah pada akhirnya. Cuman itu tadi ya, kita mengetahui detail lebih jauh kalau Rox jadi iblis dan mengancam semua orang yang ada di God Valley. Dan ini lebih make sense kenapa pada akhirnya Roger dan Gap bekerja sama untuk menghentikan Rox. Nasib Rock Family. Dan kemudian apa yang menjadi penutup pada chapter 1163 ini? Narator bertanya, apa yang akan terjadi kepada keluarga Rox ini? Dan benar ya, sama seperti Dori dan Brogy, Rox telah diberikan misi objektif untuk membunuh istri dan anaknya, yang dengan kata lainnya adalah Eris dan juga Teach. Dan sama seperti yang dikatakan oleh editor, apa yang akan terjadi karena seharusnya tidak ada yang tahu soal ini selain Holyneck, Imu dan Harald terkait hubungan mereka bertiga ini. Dan ini dia pertanyaanku yang benar-benar jadi kecurigaan. Apakah ada alasan terbesar kenapa Imu menyuruh Rox membunuh anak dan istrinya? Maksudku, apakah pentagram yang ada tulisan Eris itu ada maksudnya? Jadi begini kecurigaanku ya, bagaimana jika jawaban dari dugaan kita di awal tadi, kenapa di Elbaf Imu pakai pentagram sementara di God Valley hanya memakai cucukan, itu karena pentagramnya baru berfungsi total setelah Imu membunuh Eris. Sebenarnya siapa Eris ini? Selain itu, kenapa Imu senang ketika menemukan klan Devi? Apa sebenarnya yang membuat Imu senang? Dan ya, bagaimana jika klan Devi adalah tumbal utama dari pentagramnya Imu tersebut? Karena begini, waktu di Elbaf kita bisa melihat di situ ada pentagram yang bertuliskan nama Eris. Dan jika kita menganggap waktu Eris masih hidup, logikanya pada saat God Valley pentagram itu tidak lengkap atau tidak ada nama Eris kan? Nah, di sini dia yang jadi menariknya. Sebuah pentagram jika tulisannya terputus atau tidak nyambung itu memiliki titik lemah alias tidak sempurna. Jadi kenapa Imu sangat happy dan senang bahkan sampai turun langsung ke God Valley karena Imu ingin mendapatkan tumbal untuk menyempurnakan pentagramnya itu. Dan apa efek ketika sebuah pentagram memiliki tulisan yang penuh dan nyambung satu sama lainnya? Dan diketahui bahwa ketika tulisan yang saling nyambung tersebut itu akan lebih efektif sebagai suatu penyegelan dan juga sebagai isolasi area di dalamnya, memastikan energi yang dipanggil tetap terkendali dan tidak ada pengaruh negatif dari luar yang bisa masuk. Dengan kata lainnya, itu adalah sempurna. Dan ini akan sangat make sense kenapa Imu sangat senang, sangat happy dan sangat kagum ketika melihat Domi reversi yang bekerja lewat pentagram di Elbaf. Karena itu pertama kalinya pentagramnya sempurna. Kalian bisa lihat ini giant normal, dan ketika dia jadi iblis itu berkali-kali lipat meningkat pesat ukurannya. Dan ya itu dia, apakah ketika membunuh Eris pentagram Imu jadi sempurna? Dan entah ya itu kejadiannya waktu di God Valley atau saat di Lulusia. Tapi ketika itu tadi ya, ketika Eris terbunuh, itu membuat pentagram Imu sempurna. Dan dengan kata lainnya, saat ini di God Valley, menurutku ya, Rox hanya di Oni saat ini walaupun ku bilang tadi di end. Tapi sepertinya akan ada waktu atau masa si Rox Oni ini lepas kendali walaupun cuma sesaat. Karena itu tadi ya, Domi reversi Imu saat di God Valley ini di timeline saat itu belum sempurna, bahkan belum menggunakan pentagram. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau Rox akan tetap memiliki kesadarannya setipis-tipisnya karena teknik Imu saat ini belum sempurna? Sesi komentar dari Ivan. Im sama hanya bisa dikalahkan di Marijoa, di mana tubuh aslinya berada. Iya sih. Sejauh ini atau berkaca dari Gorosei aja waktu di Egghead, mereka ketika kena haki Joy Boy, mereka yang teleport dari Marijoa kembali lagi ke tempat itu alias ke cancel teknik teleportnya.
Dan masalah terbesarnya di sini ada di Imo. Kita nggak tahu nih apa yang terjadi kepada tubuhnya walaupun sudah ditebas-tebas kiri dan kanan, tetap aja mengalami regen. Seperti serangan daripada ke-6 orang ini tidak ada hakinya sama sekali. Padahal kita tahu ya, jika ditebas dengan haki setidak-tidaknya regen itu akan sedikit melambat. Tapi mungkin itu ada benarnya, dimana kita harus marani Imo daripada Imo yang marani kita. Selanjutnya ada dia. Bahaya nih Kak Sabo kalau sekarang bisa kena domi reversi karena udah ketusuk Imo. Dan sekali lagi kita nggak tahu nih sebenarnya konsep daripada domi reversi itu bagaimana. Karena sejauh ini kita sebenarnya nggak tahu siapa yang nyucuk Sabo maupun Cobra saat itu. Apakah itu Imo atau Gungko ataupun semacamnya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, ada persamaan saat Brogy maupun si Rox ini berubah jadi iblis. Ada perintah atau yapping dari Imo terlebih dahulu untuk melaksanakan aksinya. Dan ya kita tahu selama ini atau sampai sejauh ini tidak ada yapping Imo ke Sabo ataupun semacamnya. Dan jika konsep dari kekuatan Imo itu diambil dari okultisme ataupun magic, sihir dan semacamnya, kita tahu jika ada langkah yang salah dalam suatu ritual, itu ritualnya auto batal.